Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casmi. Saya adalah salah satu guru pengajar di SMK Ngesti Widi Husada Kendal. Saya juga sebagai mahasiswi PBG Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya akan menampilkan video PPL saya yang kedua, yaitu tentang melakukan pengukuran suhu tubuh yang dilakukan secara luring. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu pimpin doa. Mbak Tania, silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Tania yang sudah membacakan doa hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Apakah untuk hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, Ibu cek terlebih dahulu ya. Tania Hadir. hadir. Lutfi Hadir. hadir. Ica Wijayanti hadir. Lufi Hadir. hadir. Bima Ani Hadir. hadir. Melisa Hadir. hadir. Windy, Lovita. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Untuk presensi hari ini jangan lupa Ibu sudah mengirimkan link di WA group ya. Jadi jangan lupa nanti meskipun kalian datang secara luring gitu ya, kita pembelajaran luring, tetapi untuk presensi secara daringnya atau yang ada di link jangan lupa diisi ya. Untuk linknya Ibu sudah mengirimkan di WA group. Begitu ya. Ibu ingatkan terlebih dahulu ya untuk pembelajaran hari ini karena kita ini masih dalam kondisi pandemi. Jadi jangan lupa masker tidak boleh dilepas kecuali kalau pada saat makan. Seperti itu ya. Terus untuk duduk, ini ayo duduknya dirapikan. Posisi duduknya yang tegak supaya apa? Postur tubuh kita itu baik. Terus kondisi mata juga tidak terlalu dekat dengan tubuh. Seperti itu ya. Jadi dipertahankan posisi duduk yang seperti ini. Gitu ya. Terus untuk selanjutnya Ibu akan mereview kembali pelajaran yang minggu lalu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari ya, tentang apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran apa tentang minggu lalu? Saya Bu. Oke, Mbak Ika ya. Oke, Mbak Ika. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang metode pengukuran suhu. Metode pengukuran suhu. Baik ya, bagus. Minggu kemarin kita belajar tentang metode pengukuran suhu. Ada yang masih ingat juga metode pengukuran suhu itu ada apa saja? Saya Bu. Oke, dengan siapa? Lutfi. Oh, Mbak Lufi. Ayo Mbak Lufi silakan. Aksial. Aksila. Aksila, Moral. femoral. Raksa. Oh ya, bagus ya. Jadi itu metode-metode pengukuran suhu. Selain metode pengukuran suhu, kemarin kita mempelajari tentang suhu normal gitu ya, suhu normal dan tidak normal. Ada yang masih ingat suhu normal itu berapa? Saya Bu. Oh iya, Mbak Melisa. 36 sampai 37,5 derajat. 36 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Bagus ya, berarti semuanya masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan belajar juga ya terkait tentang pengukuran suhu. Apakah di kelas ini sudah ada yang pernah melakukan pengukuran suhu? Saya Bu. Oh iya, sudah pernah melakukan pengukuran suhu? Sudah di rumah pada status saya sakit. Oh, dilakukan di rumah. Pengukuran suhu dengan metode apa sih yang dilakukan di rumah? Vaksin
Aksila ya. Selain pengukuran suhu dengan metode aksila, apakah ada yang melakukan pengukuran suhu dengan metode lain? Tidak, belum pernah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah ya pengukuran suhu, di mana yang terkait dengan pelajaran minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang metode. Nanti akan kita lakukan praktikum untuk melakukan pengukuran suhu ya. Jadi di mana pengukuran suhu ini sangat penting dilakukan ya. Kenapa sangat penting? Karena dengan pengukuran suhu ini kita akan tahu berapa sih suhu normal kita, berapa suhu normal pasien, terutama nanti kalau kita melakukan praktikum di rumah sakit atau di puskesmas ya. Jadi setiap kali pasien datang itu wajib dilakukan pengukuran suhu ya, karena pengukuran suhu adalah salah satu tanda-tanda vital yang wajib dilakukan ya. Jadi belajarnya tetap semangat gitu ya, karena ini adalah model dasar bagi kita untuk melakukan praktikum di tempat praktek ya, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas gitu ya. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, yel-yel seperti biasa, yel-yel SMK. Masih ingat semuanya kan yel-yel SMK? Masih. Nanti ketika ibu bilang SMK, jawabnya bisa gitu ya. Kita mulai dari sekarang. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Oke, teman sudah. Jadi menambah semangat kita ya untuk pelajaran hari ini. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran kita hari ini. Yuk silahkan lihat PPT yang ibu tayangkan ya. Jadi model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model problem based learning atau biasa yang disebut PBL ya. Jadi di mana ada beberapa langkah dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah orientasi masalah gitu ya. Yang kedua ada pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada penyelidikan mandiri dan kelompok. Dan yang keempat ada pengembangan dan penyajian hasil karya. Yang terakhir ada analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan selama pembelajaran kita hari ini ya. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama menganalisis metode pengukuran suhu. Yang kedua adalah melakukan tindakan mengukur suhu sesuai dengan SOP. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum di laboratorium seperti itu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus selanjutnya ada penilaian. Nah ini ya, jadi hari ini ibu akan melakukan penilaian. Penilaian yang ibu ambil hari ini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah penilaian kognitif ya, di mana penilaian ini nanti diambil pada saat melakukan post-test setelah kita selesai melakukan praktikum ya. Untuk penilaian yang kedua ada penilaian afektif ya. Jadi penilaian afektif ini adalah penilaian sikap. Jadi ada beberapa penilaian sikap yang kita ambil. Yang pertama kedisiplinan gitu ya, di mana nanti kalian disiplin dalam mengumpulkan tugas gitu ya. Ada KPD nanti yang perlu dikerjakan. Terus ada sikap cermat. Cermat dalam apa? Cermat dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Terus ada sikap kerjasama. Jadi sikap kerjasama ini nanti dinilai waktu melakukan diskusi bersama kelompok. Itu ya, itu adalah penilaian afektif. Yang ketiga ada penilaian psikomotor. Nah, penilaian psikomotor ini diambil ketika kita melakukan praktikum. Jadi praktikumnya nanti ada penilaian individu ya. Jadi setiap siswa diambil nilainya ya untuk melakukan praktikum. Ini adalah 3 penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Dari metode pembelajaran, model pembelajaran, tujuan dan penilaian, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, semuanya sudah paham ya? Oke. Kalau begitu sekarang silahkan membentuk kelompok ya. Ini dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan
kesepakatan kita kemarin ya. Jadi karena ini jumlahnya ada 8, silahkan nanti 4 kelompok 1, yang 4 lainnya kelompok 2. Hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 Ibu bagi LKPD 1, LKPD kelompok 2 Ibu bagi untuk LKPD yang kedua. Nah, untuk LKPD-nya Ibu juga sudah mengirimkan ya. Ibu sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom. Jadi nanti secara individu juga wajib mengerjakan LKPD ya. Ini adalah LKPD yang digunakan kelompok saat ini yang nanti dipresentasikan, tetapi secara mandiri juga dikerjakan. Seperti itu ya. Sekarang Ibu akan menampilkan kasus ya. Silakan lihat di layar. Gitu ya. Ada studi kasus di situ yang Ibu tampilkan. Mungkin dari salah satu ada yang mau membacakan kasusnya. Silahkan. Selain pasien yang menunjukkan tanda-tanda COVID-19, semua pasien juga wajib diukur suhu tubuhnya setiap hari. Di ruang perawatan dewasa, terdapat pasien TNA mengalami demam sejak tadi malam. Pasien sudah diberikan penurun panas, tetapi suhu masih naik berkisar 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Baik, kita sudah melihat bersama kasus yang Ibu tampilkan di sana dan tadi sudah dibacakan sama Mbak Tania ya. Jadi dari kasus yang kita amati bersama, adakah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan atau masalah yang bisa dirumuskan terkait dengan kasus tadi yang ditampilkan? Ada yang mau berpendapat atau menentukan pertanyaan? Silakan. Dengan Mbak Rufi ya. Oke Mbak Rufi. Metode pengukuran apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut? Oke, metode pengukuran suhu apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bagus ya. Jadi karena kasusnya bermacam-macam pasien ya, jadi metodenya apa yang tepat gitu yang dilakukan. Baik. Terus yang kedua, adakah yang menentukan pertanyaan lagi? Saya Bu. Lagi dengan Mbak Lutfi ya. Oke Mbak Lutfi, silakan. Bagaimana melakukan langkah-langkah pengukuran suhu sesuai dengan metode? Bagaimana? Tadi sudah menemukan metodenya gitu ya. Metodenya beberapa dari kasus. Terus ini langkah-langkahnya bagaimana cara melakukannya? Bagus ya. Jadi ada dua ya. Jadi dua rumusan masalah yang kita temukan hari ini ya. Yang pertama tadi menganalisis metode ya sesuai dengan kasus bagaimana. Terus yang kedua bagaimana sih cara-cara melakukan gitu ya atau langkah-langkah. Tepatnya adalah prosedur seperti itu ya, melakukan tindakan sesuai dengan prosedurnya. Baik, kalau begitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silahkan LKPD yang tadi Ibu sudah bagikan dibuka, terus dikerjakan. Di dalam LKPD itu ada petunjuk dalam pengerjaan. Kita selanjutnya akan masuk di tingkat kedua, yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Jadi nanti di masing-masing kelompok silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Di dalam LKPD ada langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan. Jadi silahkan dibaca dulu, dipahami bagaimana cara mengerjakan, dan silahkan LKPD-nya dikerjakan secara cermat ya. Jadi nanti LKPD dikerjakan secara berkelompok, begitu ya. Silahkan bisa dikerjakan. Nanti untuk pengerjaan LKPD-nya kalian boleh menggunakan literasi digital ataupun textbook ya. Jadi buku-buku yang kemarin sudah dipinjam di perpustakaan bisa digunakan untuk literasi. Selain itu bisa menggunakan literasi digital ya. Ada beberapa link yang Ibu bagikan di LKPD itu, silahkan dibuka. Jadi untuk literasi digitalnya mengarah kepada link yang sudah Ibu bagikan ya, jadi jelas. Jadi kalian tidak mau menggunakan link yang belum jelas ya, karena di dalam pengerjaan tugas itu tidak boleh menggunakan blog ya, seperti itu. Silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompok.
Sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Dari kelompok 2, apakah ada yang mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan apa? Iya. Oh, boleh jadi bukunya masih sedikit gitu ya. Boleh jadi materinya selain menggunakan buku, ini juga boleh browsing ya. Silahkan HP-nya dikeluarin semuanya bawa HP kan ya. Dikeluarin, browsing di sana ya. Jadi materinya cari banyak itu. Tetapi tadi jelas ya menggunakan link-link yang ada di dalam materi. Begitu ya? Apakah sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah berarti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti di masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 1 presentasi dulu. Boleh yang maju perwakilan aja ya, nggak usah semua. Jadi 2 orang maju ke depan, 1 presentasi, 1 mengoperasionalkan komputer. Ya nanti kelompok 2 silahkan menanggapi apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika kelompok 2 nanti presentasi, kelompok 1 silahkan menanggapi. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diman Ani, mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Metode pengukuran suhu. Yang pertama, pengukuran suhu temporal yang dilakukan pada pasien COVID-19 untuk menganalisis terjadinya kontak langsung dengan pasien. Langkah-langkah tindakannya: atur posisi kalian. Yang kedua, arahkan termometer ke arah dari pasien dengan jarak 3-5 cm. Yang ketiga, setelah bunyi jet, lihat dan catat hasilnya. Yang kedua, pengukuran suhu rektal yang dilakukan pada pasien bayi. Alasannya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Langkah-langkahnya: yang pertama, atur posisi pasien atau bayi dengan tengkurap. 2. Pakaian diturunkan sampai di bawah glutea. Yang ketiga, oleskan vaselin pada termometer. Yang keempat, letakkan telapak tangan pada sisi glutea pasien dan masukkan termometer. Jangan sampai posisi termometer berubah. Yang kelima, setelah bunyi jet, angkat termometer dan baca hasilnya. Yang keenam, catat hasilnya. Dan yang terakhir, bersihkan termometer dengan alkohol swab. Yang ketiga, dengan cara pengukuran suhu timpani dilakukan pada pasien bayi. Langkah-langkah tindakannya: 1. Atur posisi pasien. Yang kedua, letakkan termometer pada lubang telinga. Yang ketiga, setelah bunyi jet, angkat termometer. Yang keempat, catat hasilnya. Dan yang kelima, bersihkan termometer. Terima kasih. Itu hasil dari diskusi kami. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ada. Apakah pengukuran suhu pada pasien COVID-19 boleh dilakukan dengan metode lain? Baik, dari kelompok 2 tadi sudah bertanya ya, apakah pasien dengan COVID-19 boleh dilakukan dengan metode pengukuran suhu yang lain selain temporal? Silahkan dari kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan kelompok 2. Boleh, tetapi untuk meminimalkan terjadinya penularan di
metode temporal. Oke, terima kasih ya dari kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya. Apakah dari kelompok 2 ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak berarti kelompok 1 silahkan ya untuk kembali ke tempat. Kita berikan applause dulu untuk kelompok 1. Ya. Sekarang dilanjutkan ke kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijinawati. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan diskusi kelompok saya dengan materi metode pengukuran suhu dan prosedur tindakan. Metode pengukuran suhu berdasar kasus. 1. Aksila, yaitu pengukuran suhu yang dilakukan untuk pasien dewasa. Prosedur tindakan. 1. Atur posisi klien. 2. Bersihkan aksila menggunakan tisu. 3. Pastikan termometer di bawah suhu 35 derajat Celcius. 4. Letakkan termometer pada daerah aksila dan lengan klien fleksi di atas dada. 5. Setelah 5-10 menit angkat termometer. 6. Catat hasil. Yang ke-7, bersihkan termometer menggunakan air sabun, desinfektan, dan air bersih. Yang terakhir, kembalikan termometer untuk siap dipakai. Yang kedua yaitu rektal, yaitu pengukuran suhu yang dilakukan untuk pasien bayi. Prosedur tindakannya. 1. Atur posisi klien dengan posisi miring. Yang kedua, pakaian diturunkan sampai di bawah glutea. Yang ketiga, oleskan vaselin pada termometer. Yang keempat, letakkan telapak tangan pada sisi glutea klien dan masukkan termometer. Jangan sampai posisi termometer berubah. Yang kelima, setelah di-set, angkat termometer. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Silahkan dari kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Melisa. Silahkan Mbak Melisa. Dari metode pengukuran pada bayi, metode manakah yang paling akurat hasilnya? Dari kelompok 1 tadi bertanya, dari metode tadi ya, metode manakah yang paling akurat hasilnya untuk dilakukan pada pemeriksaan bayi gitu ya. Baik, dari kelompok 2 silahkan untuk menanggapi pertanyaannya dari kelompok 1. Yuk silahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu pengukuran suhu yang paling akurat untuk bayi adalah dengan metode rektal, karena suhu inti pada manusia ada di rektal. Itu adalah jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi suhu inti manusia itu ada di rektal, makanya suhu yang paling akurat adalah di rektal. Apakah dari kelompok 1 ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti presentasi kita hari ini selesai ya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Kita berikan applause juga untuk kelompok 2. Presentasinya hari ini luar biasa sekali ya. Jadi silahkan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Kali ini kita sudah selesai melakukan presentasi ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah luar biasa sekali untuk presentasinya hari ini. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Karena tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu menemukan analisis metode yang berbeda pada pengukuran suhu bayi ya, di mana di kelompok 1 tadi menemukan pengukuran suhu bayi menggunakan rektal dan timpani, sedangkan di kelompok 2 ini menemukan tadi di rektal sama oral ya, jadi ada perbedaan di sana. Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Jadi tadi yang disampaikan di kelompok 1 maupun kelompok 2 itu sudah betul ya, jadi luar biasa sekali, kalian hebat semuanya ya. Nah, di sini pengukuran suhu betul ya, tadi menggunakan beberapa metode, di mana tadi pasien dengan COVID-19 itu menggunakan metode temporal. Kenapa? Karena apa? Karena untuk mengurangi minimalnya terjadinya kontak dengan pasien, sehingga terjadi
nggak terjadi penularan seperti itu ya. Itu kenapa alasannya? Tadi udah dijelasin kan ya dari kelompok 1. Terus untuk pengukuran suhu pada bayi itu memang bisa menggunakan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah penggunaan pengukuran suhu dengan metode rektal. Kenapa menggunakan rektal? Karena di rektal itu adalah suhu inti manusia. Jadi kalau diukur di rektal pasti hasilnya lebih tinggi, gitu ya. Hasilnya pasti lebih akurat. Tetapi itu paling cocok pada bayi, karena kalau orang dewasa kok mau ya dilakukan di rektal? Nggak mau kan ya, seperti itu. Terus tadi di kelompok 1 menemukan timpani, boleh juga dilakukan di timpani. Di timpani berarti di mana? Di telinga, ya. Jadi itu juga bisa dilakukan, tapi mungkin hasilnya tidak seakurat di rektal. Di kelompok 2 tadi menemukan menggunakan oral juga, bisa juga dilakukan, tetapi mungkin kurang efektif ya, karena bayi itu kan susah ya. Mungkin kalau dewasa atau anak-anak masih bisa seperti itu ya. Terus tadi untuk dewasa, orang dewasa itu bisa menggunakan aksila, itu paling mudah ya, di aksila ya. Jadi langkah-langkah pengukuran suhu tadi udah dijelasin semuanya dari kelompok 1 dan 2. Nah, nanti Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pengukuran suhu dengan SOP yang betul. Ya, nanti Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Setelah Ibu mendemonstrasikan, kalian akan melakukan praktikum pengukuran suhu dengan berbagai metode. Seperti itu ya. Nanti setelah ini kita akan ke laboratorium. Ya, silahkan sekarang kita menuju ke laboratorium. Sekarang kita akan lanjutkan untuk praktikum pengukuran suhu. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan langkah-langkah pengukuran suhu ya. Untuk melakukan pengukuran suhu ada beberapa tahap yang harus dilakukan ya, ada beberapa tahap, kalian masih ingat ya untuk komunikasinya. Tahap yang pertama ada apa? Prainteraksi ya. Jadi tahap pertama adalah prainteraksi, di mana kita menyiapkan alat. Di sini ada beberapa alat termometer yang Ibu siapkan ya. Jadi mulai dari yang raksa, digital, sama yang infrared ini Ibu sudah siapkan. Terus di sini ada tisu ya, ada alkohol swab sama larutan sabun, desinfektan sama air bersih. Nah, setelah kita menyiapkan semuanya, jangan lupa kita mencuci tangan ya. Mencuci tangan berapa langkah? 6. Oke, mencuci tangan 6 langkah semuanya sudah hafal ya. Oke ya. Jadi cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita dekatkan alat ke dekat pasien. Setelah kita mendekatkan alat, kita melakukan tahap apa? Orientasi. Tahap orientasi ya. Jadi tahap orientasi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Benar, ini dengan Ibu Ika. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik. Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Ami. Saya adalah asisten perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Tujuan saya datang ke sini adalah ingin melakukan pengukuran suhu Ibu supaya mengetahui apakah suhu Ibu normal atau tidak. Untuk prosedurnya, Ibu cukup tiduran saja dan nanti mengikuti instruksi dari saya. Waktunya nanti kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Menyiapkan alat dulu, memakai sarung tangan, dan jangan lupa menutup privasi pasien ya. Saya akan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer raksa ya. Jadi untuk pengukuran suhu menggunakan termometer raksa ini, pastikan dulu air raksanya ini di bawah angka 36 ya, boleh di 35 boleh ya. Jadi sebelum itu kita posisikan pasien dulu. Ibu, permisi ya Bu, saya akan mengukur suhu Ibu di ketiak ya. Saya bersihkan terlebih dahulu untuk ketiaknya. Jadi ketiak yang diperiksa atau diukur suhunya adalah yang terjauh dari asisten
perawat. Permisi ya Bu. Ya, jadi ini ketiaknya dibersihkan, ini dibuang di bengkok. Setelah itu pasangkan termometer. Jangan lupa untuk reservoirnya ini harus menempel di ketiaknya ya, jadi kulitnya ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu tangan disikukan. Nah, tangan pasien seperti ini. Begitu ya. Karena ini menggunakan termometer raksa, jadi ditunggu sampai 5 sampai 10 menit ya baru selesai. Setelah waktu yang ditentukan selesai, ini boleh diambil. Permisi Ibu, saya akan mengambil termometernya. Dilihat hasilnya ya, terus dicatat ya, hasilnya dicatat. Nah, untuk termometer ini karena menggunakan raksa, ini dilap dulu ya, pakai tisu, dibuang. Kemudian termometernya dimasukkan di dalam air sabun ya. Habis itu boleh dilap lagi, dimasukkan dalam desinfektan ya. Setelah didesinfektan, ini baru nanti dimasukkan di dalam air bersih ya. Setelah di air bersih barulah ini dilap ya, dari reservoir ke atas. Ini adalah termometer yang siap pakai kembali, begitu ya. Kita kembalikan termometer, kemudian kita catat hasilnya. Jadi pengukuran suhu di oral ini menggunakan digital ya. Termometer ini diletakkan di bawah lidah. Permisi Ibu, bisa dibuka mulutnya ya. Ini ditaruh di bawah lidah, terus dikatupkan. Nah, sampai terdengar bunyi seperti ini ya, bunyi bip, itu barulah diangkat. Nah, setelah itu baru termometer dibersihkan menggunakan alkohol swab ya, karena ini adalah termometer digital ya. Ini dibersihkan, baru termometernya dikembalikan, siap dipakai kembali ya. Jadi termometer yang digunakan atau dibersihkan dengan air sabun, desinfektan dan air bersih ini adalah termometer yang dengan raksa ya. Kalau untuk yang digital dan infrared ini perlunya hanya dengan alkohol swab tuh ya. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan pengukuran suhu dengan cara apa ini? Temporal ya. Untuk temporal ini kalau kalian lewat biasanya langsung bunyi pip gitu ya. Itu nggak akurat ya, karena untuk pengukuran suhu ini harus didekatkan ke pasien kurang lebih berapa tadi? 3 sampai dengan 5 cm dari dahi, barulah keluar hasilnya. Nih hasilnya berapa nih? 37 ya, hasilnya 37 ini ya, berarti harus dekat dengan dahi, itu baru akurat. Nah, ini juga perlu dibersihkan juga ya, tetapi ini mengurangi kontak langsung dengan pasien. Tadi paling tepat digunakan untuk pasien yang fit seperti itu ya, untuk mencegah penularan. Nah, sekarang untuk termometer ini adalah termometer yang timpani. Jadi pengukuran suhunya dilakukan di telinga seperti itu ya. Jadi sama ya, jadi nanti dinyalakan dulu on off-nya, nanti kelihatan ya, kelihatan ada angkanya ini, barulah ini ditaruh di telinga ya. Jadi ini kan semua pakai jilbab ya, jadi nggak buka. Jadi dimasukkan di telinga gitu ya, nanti dipencet gitu, baru ada bunyi bip, diangkat. Ini juga waktunya cepat karena ini menggunakan infrared juga ya, sama. Jadi dibersihkannya juga menggunakan alkohol swab ya, jadi dibersihkan. Nah, terus untuk selanjutnya adalah pengukuran suhu dengan metode apa? Rektal. Nah, pengukuran suhu rektal ini paling bagus dilakukan untuk siapa? Pasien bayi ya. Jadi Bu Ami akan peragakan. Jadi untuk pengukuran suhu pada bayi, ini posisi bayi ditengkurakkan ya, posisi bayi tengkurak. Setelah itu
termometer ini yang sudah dikasih gel gitu ya, dimasukkan di dalam rektal atau anusnya pasien bayi ya. Ini waktunya nggak lama, sekitar 3 menitan gitu ya, sampai terdengar nanti bunyi bip seperti itu, diangkat baru terlihat hasilnya berapa derajat seperti itu ya. Nah, setelah ini sama ya prosesnya, jadi dibersihkan menggunakan tisu seperti itu ya, terus nanti siap pakai. Jadi itu adalah langkah-langkah dari berbagai metode pengukuran suhu yang bisa dilakukan ya. Dari apa yang Ibu jelaskan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti sekarang masing-masing kelompok melakukan praktikum. Silakan kelompok 2 bisa gunakan B2, kelompok 1 gunakan B1. Karena dari kelompok ini jumlahnya ada 4 orang, nanti satu jadi probandus, yang satunya melakukan praktikum, dan yang 2 bisa mengobserver. Jadi temannya ya, jadi temannya yang melakukan praktikum dilihat kekurangannya di mana. Ya, upayakan melakukan praktikum secara mandiri ya, karena nanti di dalam praktikum Ibu akan melakukan proses penilaian. Paham ya? Nah, silakan dari masing-masing kelompok untuk melakukan Tahap prainteraksi, menyiapkan alat. Ada termometer, alkohol swab, tisu, bengkok, sarung tangan latex, air sabun, desinfektan, air bersih. Kemudian cuci tangan. Mendekatkan meja ke dekat pasien. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Dina? Bu, saya asisten perawat yang bertugas pagi ini untuk melakukan tindakan mengukur suhu. Apakah Ibu bersedia? Waktu yang dibutuhkan 5-10 menit. Ibu cukup berbaring saja, nanti mengikuti arahan dari saya. Saya akan menjaga privasi Ibu. Memakai sarung tangan latex. Pastikan air raksa di bawah 36. Kemudian membersihkan ketiak pasien terlebih dahulu. Kemudian buang ke bengkok. Pastikan reservoir menempel di ketiak pasien. Tunggu 5-10 menit. Setelah itu ambil termometer dan baca hasilnya. Kemudian termometer dibersihkan menggunakan tisu, buang ke bengkok, masukkan ke air sabun, kemudian dilap lagi menggunakan tisu, terus dimasukkan ke dalam desinfektan dan dibersihkan lagi menggunakan tisu. Setelah itu masukkan ke air bersih, lap lagi menggunakan tisu. Setelah itu tutup air termometer. Permisi ya Bu, saya akan mengukur suhu Bu. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Bagaimana perasaan Ibu? Masih tidak enak.
Nanti saya akan ke sini lagi untuk melakukan kompres. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepas sarung tangan. Membuka privasi pasien dan meletakkan alat ke tempat. Pengukuran suhu pada rektal. Posisikan bayi tengkurap seperti ini. Lalu mengukur suhu menggunakan termometer yang sudah diolesi dengan jari. Setelah itu masukkan termometer ke dalam anus bayi. Setelah bunyi pip, lihat hasilnya. Setelah selesai, baringkan bayi pada tempatnya. Bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Lalu letakkan kembali kepada tempatnya. Hari ini kita sudah selesai melakukan praktikum, ya. Praktikum beberapa metode pengukuran suhu tadi sudah kita lakukan. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yuk, dari apa yang kita pelajari hari ini, siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Oh ya, silahkan. Pada pembelajaran hari ini kita melakukan tentang menganalisis metode pengukuran suhu sesuai kasus yang diberikan. Yang kedua, pembelajaran melakukan praktikum pengukuran suhu sesuai SOP. Oke, bagus sekali ya. Jadi hari ini kita betul ya sudah melakukan pembelajaran tadi menganalisis beberapa metode pengukuran suhu dan kita sudah melakukan pengukuran suhu sesuai dengan SOP. Seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan rangkaian di pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Tidak. Ya, semuanya sudah paham. Sekarang kita saatnya untuk merefleksi ya. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Yuk, dari apa yang kita pelajari hari ini, apa sih yang bisa kita refleksikan gitu ya? Mungkin ada yang mau berpendapat. Mbak Tania, oke silakan Mbak Tania. Materi hari ini untuk pengukuran suhu sangat bermanfaat bagi masa depan kami, khususnya untuk di rumah sakit nanti atau puskesmas. Oke, jadi pembelajaran hari ini betul sekali ya, karena pengukuran suhu ini adalah salah satu dari pengukuran tanda-tanda vital seperti itu ya, yang dimana nanti ketika kita ke rumah sakit, ke puskesmas seperti itu wajib dilakukan. Jadi pengukuran suhu adalah salah satu dasar ya keterampilan dan pengetahuan yang wajib dimiliki seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu sudah selesai ya. Selanjutnya kalian akan melakukan post test ya untuk melihat seberapa jauh sih kalian memahami apa yang kita pelajari hari ini. Untuk soal post testnya ibu sudah kirim di WA grup ya. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Untuk soal tesnya, soal post testnya bisa dibuka ya di link yang sudah diberikan. Apakah semuanya sudah bisa buka?
Waktunya untuk mengerjakan 5 menit ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, untuk jawabannya silahkan dikirimkan ke Google Classroom ya. Terima kasih, hari ini sudah selesai ya. Jadi kalian sudah melakukan post test. Ini Ibu akan menambahkan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari di praktikum ya. Jadi tadi waktu praktikum hari ini kalian sungguh luar biasa. Karena apa? Karena semua yang hari ini berangkat dan melakukan praktikum ternyata bisa melakukan praktikum secara mandiri tanpa bantuan. Gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya. Jadi untuk keterampilan hari ini sudah bagus sekali ya, dan Ibu juga akan menambahkan sedikit tentang soal-soal tadi yang ada di post test ya. Tadi yang ada di post test itu membahas tentang analisis metode pengukuran suhu dan langkah-langkah seperti itu ya. Nah, untuk hasil post testnya nanti Ibu akan sharekan ya, Ibu akan informasikan di WA group ya. Jadi untuk nilainya post test hari ini nanti bisa diakses di WA group seperti itu ya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi tentang pengukuran tekanan darah. Jadi silahkan cari literasi untuk mempelajari materi tentang pengukuran tekanan darah ya. Jadi di saat kita ketemu nanti untuk praktikum, kalian sudah menguasai konsep materi ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pertemuan kita yang akan datang? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak ada berarti sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Tania untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini ada kalanya untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ibu berpesan jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa masker ya, cuci tangan jangan sampai dilupakan. Kita harus selalu menjaga kondisi kita ya, karena masa pandemi belum berakhir. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak luar biasa sekali. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.